Sangar bos, inilah 7 orang keturunan Yahudi yang menjadi penguasa teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Intesa. Pagi ini kita akan bercerita tentang pentolan orang Yahudi sebagai penguasa teknologi dunia. Ya, memang tidak dipungkiri Yahudi adalah salah satu ras manusia yang memiliki kelebihan dengan kecerdasan serta kepintarannya. Tak pelak mereka menjadi penguasa dunia khususnya di bidang teknologi dan sains. Bukan hanya memiliki nilai positif, namun juga sisi yang tidak positif dengan kehebatan serta berkembangnya teknologi. Berikut ini kami rangkumkan dari berbagai sumber 7 pentolan orang Yahudi sebagai penguasa teknologi dunia versi Intesa Studio. Namun sebelum lanjut, mari kita kembangkan channel ini dengan like serta subscribe. Tentunya dengan like dan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi pertama tentang update berita, info, serta kabar terbaru dengan berbagai informasi unik dari Intesa Studio. Biasakan menonton ini sampai habis, biar tidak gagal paham ya, sahabat Intesa. 1. Albert Einstein. Siapa tak kenal dengan pentolan Yahudi yang legendaris ini? Bapak ahli di bidang fisikawan dunia yang telah banyak melahirkan banyak penemuan. Einstein sendiri telah menerbitkan lebih dari 300 karya ilmiah terbaik dunia serta 150 tulisan karya non-ilmiah. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di kota Ulm, Jerman. Sejak usia dini, Einstein terpesona oleh matematika, sains, dan musik. Meski pada akhirnya dia akan mengungkapkan cara kerja alam semesta. Einstein awalnya berjuang sebagai seorang murid, gagal ujian, dan sempat terlibat konflik dengan pemerintah. Annus Mirabilis atau Tahun Ajaib dalam bahasa Latin. Pada tahun 1905, Albert Einstein bekerja sebagai juru tulis di kantor Patent di Bern, Swiss. Pria yang saat itu berusia 26 tahun tersebut baru saja menyerahkan tesis doktoralnya ke Universitas Zurich. Einstein bekerja keras menulis 4 makalah dalam 1 tahun. Penelitiannya inilah yang pada akhirnya mengubah dunia sains dunia. Temuan Einstein antara lain meletakkan dasar fisika kuantum, memperkenalkan teori relativitas khusus, dan menentukan dasar ilmiah energi nuklir saat itu. Itulah alasan kenapa tahun 1905 sering disebut sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Ajaib dalam bahasa Latin. Pada tahun 1919, saat bekerja sebagai profesor fisika teoritis di Universitas Berlin, Einstein berteori bahwa gerhana matahari akan memberi kesempatan untuk mengobservasi efek gravitasi pada cahaya. Ketika laporan prediksinya terbukti benar, pengetahuan itu tidak hanya mengejutkan seluruh komunitas ilmiah, tetapi seluruh dunia. Teori baru alam semesta, gagasan Newtonian digulingkan, tulis berita utama di London Times. Bertahun-tahun setelah tahun keajaiban Einstein, penemuannya yang luar biasa mulai menjadi pengetahuan umum. Fisikawan ini terkenal dalam sekejap dan menghabiskan beberapa tahun berikutnya bepergian, melakukan ceramah, dan menghadiri penghargaan. Dia juga menjadi pendiri Universitas Ibrani di Yerusalem pada tahun 1921 dan memenangkan hadiah Nobel pada tahun yang sama. Albert Einstein adalah seorang pasifis atau orang yang perlawanan terhadap perang atau kekerasan sebagai saran untuk menyelesaikan pertikaian dan Yahudi yang belak-belakan. Alhasil, ketika Hitler berkuasa di tampuk kekuasaan Jerman, dia membuat keputusan untuk pindah ke Amerika Serikat. Dia menerima posisi di Institute for Advanced Study di Princeton
New Jersey. Fisikawan itu kemudian tidak akan pernah menginjakkan kaki di negara kelahirannya lagi. Einstein dan era atom. Sebulan sebelum Perang Dunia II, Einstein dan koleganya Leo Szilard menulis banyak surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Dia menyuarakan peringatan bahwa Jerman sedang mengembangkan bom jenis baru yang sangat kuat. Pemimpin Amerika Serikat saat itu menanggapi surat-surat tersebut dengan serius. Segera setelah itu, Komite Penasihat Uranium atau pendahulu proyek Manhattan dibentuk. Insider melaporkan bahwa Einstein sejatinya memiliki rasa bersalah karena perannya dalam memicu pengembangan senjata atom. Dia bahkan terus berbicara menentang penggunaannya sepanjang tahun 1940-an dan seterusnya. Melihat kesejajaran antara perlakuan terhadap orang Yahudi di Jerman dan orang Afrika Amerika di negara Paman Sam, Einstein lalu terlibat menjadi anggota Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Berwarna atau NAACP. Dia berkampanye untuk hal-hal sipil. Dalam pidatonya yang terkenal di Lincoln University, dia menyebut masalah rasial sebagai penyakit orang kulit putih. Saya tidak akan diam tentang itu, yaitu isu rasial, mengutip Insider. Pada tahun 1952, Einstein menolak tawaran dari Perdana Menteri Israel, yaitu David Ben-Gurion, untuk menjadi Presiden Israel. Pada usia 76 tahun, Einstein menderita aneurisma aorta perut, tetapi memilih untuk tidak menjalani operasi saat tiba di rumah sakit. Saya ingin pergi kapanpun saya mau. Tiada berguna rasanya memperpanjang hidup secara artifisial. Saya telah melakukan bagian saya. Sekarang saatnya untuk pergi. Saya akan melakukannya dengan elegan, kata dia di penghujung sisa hidupnya. Albert Einstein meninggal pada tidurnya pada tanggal 18 April 1955. Meskipun pria itu sendiri telah tiada, warisan dan pandangan hidup yang unik dari fisikawan eksentrik ini terus mempengaruhi dan menginspirasi umat manusia hingga hari ini. 2. Steve Ballmer, CEO Microsoft. Stephen Anthony Ballmer, atau yang lebih dikenal dengan Steve Ballmer, adalah pembisnis Amerika Serikat kelahiran 1956 yang kini menjadi petinggi Microsoft. Dirinya lahir di Detroit dari ayah imigran Swiss dan ibu Yahudi asli Amerika. Ballmer memang bukan pendiri Microsoft, namun dirinya berperan penting dalam perkembangan perusahaan raksasa software komputer ini. Ballmer merupakan satu di antara 30 orang yang pertama kali dipekerjakan Bill Gates, pendiri Microsoft, untuk mengembangkan perusahaan itu. Karirnya yang dibangun sejak tahun 1980 ini meningkat seiring makin moncernya penjualan produk Microsoft di dunia. Hingga pada 2000, ketika Bill Gates memilih naik gunung, Ballmer pun menjadi sosok paling penting di Microsoft dengan diangkat sebagai CEO. Sayangnya, pahit manis karir Ballmer selalu terkait dengan prestasi perusahaan. Di tengah keterpurukan Microsoft saat ini, Ballmer pun memilih mengibarkan bendera putih dan berencana pensiun pada tahun depan. 3. Larry Page, co-founder Google. Lawrence Edward Page sehari-hari dikenal dengan nama Larry. Dirinya merupakan anak dari Kurt Page, seorang doktor di bidang komputer, dan Gloria Page, seorang perempuan Yahudi. Ketika menjadi seorang siswa di program PhD Ilmu Komputer Universitas Stanford, Page bertemu Sergey Brin. Pada awalnya mereka merasa tidak cocok. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan mereka terhadap setiap topik yang dibicarakan. Namun, pada akhirnya mereka memiliki ketertarikan yang sama, yaitu mengenai mesin pencari atau search engine. Bersama,
mereka menjalankan mesin pencari Google yang mulai beroperasi pada tahun 1998. Page dan Brin kemudian bahu-membahu hingga mampu membuat Google menjadi salah satu situs paling dikenal di dunia. Google saat ini memang menjadi raksasa internet dengan menguasai hampir seluruh layanan internet yang ada. 4. Sergey Brin, co-founder Google. Sergey Mikhailovich Brin lahir di Moskow, Uni Soviet. Tanggal 21 Agustus tahun 1973, dirinya merupakan anak dari keluarga Yahudi, pasangan Mikhail dan Evgenia Brin. Kedua orang tua Brin sendiri dikenal sebagai jenius di era Uni Soviet. Oleh karenanya, tak heran kemitraan ini menular juga kepada Sergey. Pada tahun 1979, ketika Brin berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Dari sinilah garis nasib Brin mulai berubah. Di Stanford, ia bertemu Larry Page pada tahun 1995 yang memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir. Page dan Brin kemudian bahu-membahu hingga mampu membuat Google menjadi salah satu situs paling dikenal di dunia. Google saat ini memang menjadi raksasa internet dengan menguasai hampir seluruh layanan internet yang ada. 5. Michael Dell, pendiri Dell. Michael Dell adalah pembisnis sukses Amerika Serikat yang mendirikan Dell Inc., semua perusahaan teknologi informasi dan infrastruktur internet. Michael Dell lahir dalam keluarga setia Yahudi pada tanggal 23 Februari tahun 1965 di Texas, Amerika. Keluarga itu makmur. Jika Anda tidak menyebutnya kaya, ayah Michael, Alexander Dell, bekerja sebagai ortodontis, yaitu salah satu ilmu cabang kedokteran gigi. Pada saat itu, ibunya, Lorraine, adalah broker yang baik. Profesionalisme dan beberapa keterampilan hidup orang tua mengizinkan keluarga Michael naik ke batas paling atas kelas menengah. Ini memberi Dallas untuk semua alasan untuk percaya bahwa model hidup mereka menang, dan mereka terus-menerus menasihati putra untuk pergi melalui bagian medis. Aneh bahwa Lorraine berbagi pendapat suaminya, karena Michael juga menunjukkan kemerdekaan berpikir, ketekunan, dan pegangan kewirausahaan. Sejak kecil, Dell diarahkan untuk mendalami kedokteran gigi seperti ayahnya. Namun demikian, Dell ternyata menaruh minat lebih besar pada dunia gadget dan teknologi yang membuatnya melepas studi kedokteran di University of Texas yang telah dilakoni selama 1 tahun. Pada tahun 1984, Dell mendaftarkan bisnisnya dengan nama PCs Limited. Di tahun yang sama, Dell telah menghasilkan $6 juta dari penjualan PC-nya. Bisnis Dell terus berkembang hingga pada tahun 1992, Dell menjadi CEO termuda pada usia 27 tahun, mendapati perusahaannya termasuk dalam deretan 500 perusahaan paling sukses versi majalah Fortune. 6. Lawrence Ellison, co-founder Oracle. Lawrence Joseph Larry Ellison lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1944, adalah pendiri sekaligus bos Oracle, perusahaan software besar. Dirinya merupakan anak dari keluarga gado-gado. Ayahnya berdarah Itali dan merupakan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat, sementara ibunya merupakan keturunan Yahudi. Namun, Larry sendiri dibesarkan oleh paman dan bibinya dengan tradisi Yahudi yang kental. Pada tahun 1979, dirinya mendirikan sebuah perusahaan software bernama Software Development Laboratories yang kemudian berganti nama menjadi Relational Software Inc. dan Oracle System Corporation secara berturut-turut. Awalnya,
perusahaan ini berfokus pada penyediaan basis data bagi perusahaan dan institusi besar. Pengalamannya berkutat dengan membangun database CIA membuatnya sangat fasih dengan dunia ini. Secara perlahan namun pasti, Oracle pun menjadi salah satu penyedia software jaringan dan database terkuat di dunia hingga kini. 7. Mark Zuckerberg, co-founder Facebook. Nama satu ini mungkin sudah tidak asing lagi. Mark Elliott Zuckerberg adalah filantropis muda yang melejit namanya akibat jejaring sosial Facebook. Diketahui Zuckerberg merupakan keturunan Yahudi, meskipun kini dirinya menyatakan tidak menganut satu agama apapun, alias ateis. Lahir dari pasangan bernama Karen, psikiater, dan Edward Zuckerberg, dokter gigi, Zuck dan 3 saudaranya dididik dengan ajaran Yahudi yang kental. Namun, pada usia 13 tahun, usia balik menurut Yahudi, dirinya menyatakan ateis. Saat kuliah di Harvard, Zuck membuat sebuah program bernama Face Mask, sebuah program iseng-iseng yang membuat para mahasiswa Harvard dapat memberikan suara untuk foto mahasiswa lain berdasarkan kemenarikan foto tersebut. Ini merupakan ide awal Facebook sebelum kemudian disempurnakan menjadi jejaring sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Facebook ternyata makin terkenal hingga penggunaannya tak hanya orang dalam Harvard saja. Hingga kini, pengguna Facebook pun tersebar di hampir seluruh dunia. Sahabat Indesa, itulah sepotong kisah tentang 7 orang keturunan Yahudi yang menjadi penguasa teknologi. Lalu apa pendapat Anda tentang orang-orang tersebut? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di ulasan video menarik lainnya tentang orang Yahudi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.